Hai, halo. Kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait assessment of groundwater vulnerability based on modified drastic model, GIS, and analytic hierarchy process atau metode HAP, the case of Ergidio Lake Basin di daerah Isparta, Turki. Ini merupakan artikel karya Sena dan Devas tahun 2013. Masih dengan saya, Amsal Bakti dari Teknik Geologi 2018 kelas Indralaya. Ini merupakan bagian dari mata kuliah pemodelan geologi. Selanjutnya adalah introduction terkait dengan latar belakang. Penelitian ini dilakukan karena menurut United States Environment Protection Agency, air tanah merupakan sumber suplai air terpenting di daerah kering dan semi kering karena volume yang besar dan kerentanan yang rendah terhadap polusi jika dibandingkan dengan air permukaan. Yang kedua, peningkatan kebutuhan produk dan industri berimplikasi pada penurunan kualitas air tanah akibat hadirnya polutan. Kemudian yang ketiga adalah proses pencegahan, di mana kontaminasi perlindungan air tadi dibutuhkan dengan berbagai metode yang akan saya bahas selanjutnya. Tujuannya, yang pertama untuk membuat satu peta kerentanan wilayah studi menggunakan metode drastic. Yang kedua, peta kerentanan wilayah studi menggunakan metode modified by drastic dengan pengaruh parameter ditambahkan dengan analysis single parameter sensitivity. Yang ketiga, peta kerentanan wilayah studi menggunakan metode drastic yang dimodifikasi dengan metode AHP. Yang keempat, evaluasi peta kerentanan dengan konsentrasi nitrat pada sampel air tanah. Dan yang terakhir itu pembandingan peta kerentanan yang dibuat dengan ketiga metode tersebut, baik drastic, drastic modified by, dan drastic modified with HAP. Selanjutnya, data. Yang pertama kita akan bicara mengenai source dan data collecting. Source data sendiri, itu pasal yang pertama itu dalam artikel ini jelaskan data sekunder, yaitu terkait dengan jurnal ilmiah terkait dari Gider Lake Catchment Area. Di dalam artikel ini dibahas misalnya di daerah barat itu groundwater discharge-nya 7,8 hektometer kubik per year. Ini menurut SEIMA tahun 2005. Kemudian di timur itu bersifat karstik aquifer sekitar 114 per year. Ini menurut Soyalson tahun 2004. Kemudian surface water stream atau runoff itu di daerah di UPA itu 4,68, di Hoyewen 3,42, Yalvak itu 26,38, dan di K itu 18,63, semua dalam satuan meter kubik. Ini menurut Sener tahun 2010. Berdasarkan kemudian itu dilengkapi dengan data sekunder berupa data sensus penduduk di daerah sana, ya, dan juga presentasinya. Kemudian ditambahkan dengan data hidrokimia berdasarkan analisis 20 sumur yang dilakukan. Kemudian dalam GIS-nya digunakan DEM-ASTER berupa satelit imagery dan digital elevation model. Untuk data hidrokimia sendiri nanti bakalan dikompilasikan dari beberapa jurnal ilmiah juga. Collecting datanya dilakukan dengan yang pertama itu pengambilan data sampel di 20 sumur yang memiliki kandungan nitrat dari varian analisis regresi dan dilakukan dengan teknik analisis regresi linear. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian pengumpulan data sekunder dari jurnal ilmiah dan data sistem informasi geografis berupa raster dan juga DEM. Ini menjadi bagian yang penting dalam penjelasan kali ini terkait metode yang dilakukan dalam pengembangan artikel ini. Yang pertama itu ada metode drastic dengan sistem informasi geografis. Drastic sendiri merupakan akronim dari D itu mengacu pada depth to water, R itu recharge, I itu aquifer media, S itu soil media, T topography, I impact of weather zone, dan C itu hydraulic conductivity. Metode drastic sendiri nantinya akan dikompilasikan dengan rumus berikut. Nah, 7 parameter yang dengan teknisnya itu 7 parameter ini didigitalkan dan diubah menjadi kumpulan data raster menggunakan aplikasi ArcGIS. Kemudian divide itu dengan peta kerentanan DAS dengan mempertimbangkan observasi investigasi aspek hidrogeologinya. Faktor pembuatan dari 7 parameter tentukan tergantung pada properti lokasi yang ditujukan. Nanti akan saya tunjukkan tabel 1 pada page yang ke-7. Baik. Metode yang kedua yang dijelaskan ini di sini adalah metode drastic dengan sistem informasi geografis, namun ditambahkan kedua unsur ini, yaitu alignment dan juga land use. Di mana drastic tadi sudah saya jelaskan terkait ketujuh parameter ini akan ditambahkan dengan alignment dan land use. Mengapa hal ini alasan digunakannya kedua parameter ini ditambahkan dalam paper ini adalah
dengan menggunakan single parameter sensitivity, bahwa alignment dan line use ini dirancang untuk membandingkan teoritis bobot dengan bobot efektif. Jadi bobot teoritis dan juga bobot efektif yang akan dibandingkan. Nah, bobot efektif sendiri adalah fungsi dari parameter tunggal yang berkaitan dengan parameter lain, serta bobot ditetapkan dengan model drastik. Nah, yang dimodifikasi. Ini menurut Babiker et al. Tahun 2005. Kelurusan alignment digunakan karena menunjukkan gerakan dan penyimpanan air tanah. Ini menurut sebuah Rao et al. Tahun 2001. Kemudian alignment ini mengacu pada fitur-fitur linear permukaan tanah terkait dengan geologi evolusi, terkait dengan aliran air, terkait dengan migrasi kontaminan. Nah, oleh karena itu keluasan lebih tinggi nilai kepada mungkin berarti lebih banyak potensi air terkontaminasi. Ini nanti ujungnya pada alignment density. Nah, kemudian penggunaan lahan. Untuk penilaian kerentanan air tanah, polutan berasal dari mana? Jadi untuk penggunaan lahan sendiri, ini nantinya akan berbicara soal daerah industri, daerah pemukiman yang akan menjadi sumber polutan atau origin dari polutan tersebut. Nah, parameter ini kemudian ditambahkan dengan weight-nya nanti itu adalah RPW per dvi ini sendiri adalah drastic variable index dikali 100. Nah, ini nanti ada effective weight-nya, parameter rating, parameter weight. Sementara dvi tadi ini adalah rumus yang sebelumnya. Selanjutnya adalah metode yang ketiga yang dijelaskan dalam artikel ini terkait analitik hierarki proses atau yang sering kita sebut sebagai AHP. Nah, AHP sendiri digunakan dalam menentukan koefisien peringkat dari setiap parameter dalam metode drastik dimodifikasi. Nah, drastik modifikasi sendiri ini adalah mengacu kepada metode yang kedua tadi. Nah, proses yang digunakan untuk menghitung peringkat dan bobot semua parameter yang digunakan dalam metode drastik yang dimodifikasi, mengubah bobot dan berpartisipasi melalui kerentanan dengan persamaan. Nah, dalam pengenalan AHP ini, di artikel ini jelaskan bahwa skala 9 poin digunakan untuk tipikal skala 9 poin itu sendiri itu 1 untuk ketidakpedulian dan 9 itu untuk hal yang ekstrim. Dalam proses pembandingan yang dibutuhkan pula konsistensi dari masing-masing kriteria. Karena hal itu, konsistensi indeks sendiri itu sangat penting diperhitungkan dalam hal ini, yaitu terkait dengan perbandingan matriks atau parameter secara acak. Misalnya saja, nantinya konsisten indeks akan dibagikan dengan matriksnya. Misalnya ini adalah RI ya. Dan nanti akan menghasilkan yang namanya CM. Nah, RI ini sendiri adalah reservoir indeksnya. Kemudian metode HP dikerjakan dengan terlebih dahulu untuk melakukan normalisasi data agar mereduksi adanya anomali. Jadi dirumuskan dengan X-norm sama dengan X-min per X-max dengan X-min kali 100%. Nah, pendekatan-pendekatan yang dilakukan pada ketiga metode ini didasarkan pada pendekatan geostatistik. Nah, pada gambar di bawah ini adalah berbagai faktor HP yang dikembangkan dalam penelitian tersebut terkait dengan tadi itu drastik, kemudian ditambahkan dengan alignment dan juga nanti ada line use. Ini terkait dengan kontaminan dan alignment juga terkait dengan kontaminan serta nanti di mana alignment yang padat itu sendiri akan mempengaruhi dari kontaminannya. Baik, ini adalah tabel yang saya maksudkan tadi, di mana ini tabel 1 ini berbicara soal weighting and weighting use drastic modified. Nah, untuk metode drastik sendiri, untuk metode yang pertama itu menggunakan sisi tabel yang sebelah kiri ini, yang ini. Nah, untuk yang ini, modified drastic ini digunakan untuk metode yang kedua tadi, karena dia sudah memasukkan faktor alignment dan juga line use di dalamnya. Nah, untuk modified drastic AHP ini adalah pembobotan. Jadi masing-masing parameter ini diberikan bobot berdasarkan rating dan weight-nya nanti. Nah, nanti weight dengan rating itu akan dikalkulasikan. Nah, tujuan dari analisis korelasi sendiri untuk mengukur menafsirkan kekuatan hubungan linear dan non-linear antara dua variabel yang bersifat kontinu. Korelasi Pearson koefisien mengambil nilai -1 dan +1 berkisar untuk berkorelasi -1 menjadi tidak berkorelasi 0 dan berkorelasi positif itu +1. Nah, apa yang dimaksud dengan analisa regresi itu berdampak pada karena ada variabel-variabel yang relatif. Nah, ini berbeda dengan analisis korelasi yang mana tujuannya itu memeriksa kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel acak. Modul regresi sederhana hanya berisi satu variabel. Nah, nantinya itu akan analisis modul regresi ini akan dihitung dengan YI sama dengan A plus BX. I ini adalah variabel yang kita tambahkan.
Selanjutnya result and discussion, berdasarkan metode yang saya jelaskan di paper ini, dibicarakan terkait result dan diskusinya, bahwa yang ini untuk metode yang pertama, di mana hanya menggunakan metode drastik dengan sumber data tadi yang sudah saya jelaskan di awal terkait dengan 20 sampel, kemudian diambil perairan yang memiliki terkontaminasi oleh nitrat. Kemudian juga untuk yang kedua ini sudah menambahkan faktor alignment dan juga land use. Land use ini terkait dengan kontaminan. Kemudian yang ketiga ini sudah menggunakan variabel yang ketiga itu terkait dengan modifikasi dari AHP sendiri. Nah, untuk AHP-nya sendiri nanti tetap menggunakan Archmap dalam penggunaannya. Nah, berikut ini merupakan vulnerability map using the drastic method. Ini menggunakan metode yang pertama pada daerah penelitian di daerah Turki, di mana, nah ini adalah danau, kemudian ini adalah aquifer-aquifernya sebelah kiri, di sebelah barat dan juga timur, seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang tadi. Nah, itu ditemukan titik-titik dan konsentrasi nitrat sebagai berikut. Kemudian ini untuk metode yang pertama. Untuk metode yang kedua digunakan penambahan unsur-unsur alignment. Untuk ini alignment. Kemudian juga ditambahkan juga nanti hasilnya adalah sebagai berikut, kerentanan aquifernya menjadi berdasarkan modified dari drastic model. Kemudian yang terakhir itu adalah aquifer dengan drastic model yang sudah ditambahkan unsur dari analisis hierarkinya atau yang disebut dengan AHP. Sebelumnya dilakukan normalisasi seperti yang sudah dijelaskan pada metode yang ketiga tadi. Selanjutnya adalah statistikalnya. Nah, efektif the weight dan standar deviasi dari masing-masing parameter tadi mengacu pada drastic, ini drastic method dan juga alignment dan juga land use. Nah, pada daerah penelitian dapat diperhatikan ini theoretical weighting-nya ini tadi berdasarkan tabel pada halaman 7. Kemudian ini adalah weight yang didapatkan pada daerah penelitian dengan effective weight. Ini theoretical weighting, ini effective weighting, min, max, average, dan juga ini dengan standar deviasinya. Kemudian ini diplot antara groundwater nitrat konsentrasi atau konsentrasi nitrat di dalam satuan air tadi dengan metodenya. Nah, yang ini misalnya ini dengan metode drastic untuk yang pertama, ini menggunakan metode perhitungan yang kedua, dan ini menggunakan metode yang ketiga karena ada drastic dengan AHP-nya. Oke, baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan ketiga metode ini, baik itu drastic method, modified drastic method, dan juga yang terakhir drastic method with AHP. Semoga dapat membantu rekan-rekan sekalian. Terima kasih.